Selamat datang ibu-ibu semua. Sebelum kita mulai acara ini, izinkan saya untuk membacakan pantun terlebih dahulu. Melihat pemuda belia berlari mengejar mimpi. Selamat pagi ibu-ibu semua. Happy dan penuh arti bersama webinar RKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu ala dinil kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat. Nikmat alhamdulillah bisa menghirup udara segar hari ini sehingga kita dapat bertemu dalam jaringan webinar Zoom meeting hari ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Ibu Afita Yosalina, RFP CFP, selaku Ketua Panitia. Yang saya hormati Ibu Isyana Wismaningtyas SE, selaku Ketua RKI. Yang saya hormati Ibu Siti Khotijah SPD, selaku Pembina RKI. Yang saya hormati moderator kita hari ini, Ibu Syifa Farida MPD. Yang saya hormati Ibu Dr. Kartini SPLG, selaku pembicara kita hari ini. Dan tak lupa pula untuk sponsor-sponsor yang telah mendukung acara kita, ada DP Peduli dan Wardah, Iskox, HNI, Kedai Bakso Nabil, dan Kopi Seduh. Dan juga para donatur yang telah mendukung acara kita. Terima kasih untuk semua dukungannya. Dan tak lupa pula, saya akan menyapa ibu-ibu semua. Alhamdulillah, peserta kita hari ini mencapai lebih dari 2030 peserta. Ye. Apakah betul 2030 peserta? Wah, ternyata peserta kita adalah lebih dari 230 peserta. Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih banyak atas antusiasnya. Dan juga peserta kita hari ini bukan hanya dari Jakarta, tapi juga dari Sabang sampai Merauke. Ada dari Medan, Ibu Aslinda. Apa kabar Ibu Aslinda? Semoga sudah hadir di tengah-tengah kita. Selamat pagi Ibu Aslinda. Ada juga dari Balikpapan, Ibu Hasyanti. Selamat pagi Ibu Hasyanti. Semoga sehat selalu. Ada juga yang dari Banjarmasin, Ibu Nurul Nazia. Selamat pagi Ibu Nurul. Walaupun jauh, alhamdulillah bisa tetap ikut di webinar hari ini. Semoga sehat selalu. Dan kejutan sekali, ternyata bukan hanya dari dalam negeri, dari luar negeri pun ada. Peserta kita hari ini ada yang dari luar negeri, dari negara mana saja ya? Ternyata ada yang dari Qatar. Jauh sekali ya. Yang dari Qatar alhamdulillah bisa ikut hari ini. Ibu Fatimah, apa kabar? Walaupun jauh, insya Allah ya, alhamdulillah kita bisa bertemu sama Nimba Ilmu bersama-sama. Dan ada juga dari Brunei, Masya Allah. Dari Brunei bisa hadir juga. Ibu Aslinda, apa kabar Ibu Aslinda? Apa kabar Brunei? Mudah-mudahan cerah ya. Alhamdulillah. Selamat pagi juga untuk semua peserta yang sangat antusias hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Baiklah, insya Allah, perkenalkan nama saya Rahma Ernasiah yang akan menemani ibu-ibu semua sampai akhir acara. Acara kita hari ini sangat menarik, bukan hanya ada materi yang dapat kita ambil ilmunya, yang sangat banyak wawasannya, tetapi juga di sini banyak door prize. Ada 27 door prize hari ini. Door prize akan dibacakan di awal, di tengah, dan di akhir. Jadi, saya harapkan
Tetap stay di sini sampai akhir acara. Siapa tahu di antara kita pemenangnya. Baiklah, kita mulai acara kita untuk yang Muslim. Marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang non-Muslim, dipersilahkan untuk berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Ibu-ibu semua, untuk menambah kelancaran acara kita dengarkan tilawah Al-Quran surat An-Nur ayat 60 yang akan dibacakan oleh Ibu Eni Setiawati SSI. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qawa'idu minan nisa'il lati la yarjuna nikahan falaysa 'alaihinna junah وليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan para perempuan tua yang telah berhenti dari haid dan mengandung yang tidak ingin menikah lagi, maka tidak ada dosa meninggalkan pakaian luar mereka dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan. Tetapi memelihara kehormatan adalah lebih baik bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Eni. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran tadi dapat menambah kelancaran dan keberkahan acara kita sampai akhir. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya kita akan menampilkan video RKI. Kita akan saksikan bersama video RKI. Tentunya kita ingin tahu siapa sih yang mengadakan acara kita hari ini, apa saja programnya, dan programnya untuk siapa saja. Marilah langsung kita saksikan video RKI.
Wah, sangat bagus sekali ya program-program dari RKI, bukan hanya untuk orang tua programnya, tapi juga ada untuk remaja. Baiklah, ibu-ibu semua, selanjutnya kita dengarkan sambutan langsung dari pembina RKI, yaitu Ibu Siti Khotijah SPD. Langsung saja kepada Ibu Siti Khotijah, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Rahma, selaku MC yang cantik nih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang memberikan nikmat kepada kita. Hari ini, pagi ini kita bisa kumpul secara virtual ya. Sayang nih, nggak bisa ngelihat semuanya ya. Insya Allah bisa lihat saya ya Bu ya. Ya, pagi ini Alhamdulillah acara RKI kita mulai. Mohon maaf kalau tadi ada sedikit kendala teknis sehingga agak molor ya sedikit. Mudah-mudahan tidak mengurangi kehusyuan kita berikutnya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih ya yang terhormat kepada Ibu Dr. Kartini. Sudah masuk belum ya Bu Dokter? Yang insya Allah nanti akan memberikan materi kepada kita mengenai menopause ya. Kemudian yang saya banggakan para panitia, subhanallah ya, panitia ini perempuan, semua ibu-ibu ya, super mom yang kalau rapat sampai malam masih kuat ya. Tadi malam sampai jam berapa Bu panitia? Insya Allah kepanitiaan ini mudah-mudahan acaranya nanti bisa berjalan dengan lancar ya. Oh ya nih di belakang saya ada panitia-panitianya, kalau mau dilihat ya bisa. Ada banyak tuh panitia-panitianya. Kemudian yang saya hormati juga para sponsor nih. Alhamdulillah acara ini dibantu ya, disupport oleh para sponsor. Ada DT Wardah, DT Peduli Wardah, kemudian ada Kopi Seduh, ada HNI, Escok ya. Insyaallah mudah-mudahan nanti bertabur door prize ya. Insyaallah semua mudah-mudahan bisa ada kesempatan mendapatkan door prize. Jadi bisa bertahan sampai akhir ya. Karena dari awal sampai akhir banyak sekali door prize-nya nanti. Kemudian saya juga ingin kasih terima kasih juga untuk bapak-bapak nih yang ada di belakang layar nih. Jadi panitianya selain ibu-ibu ada bapak-bapak juga, dan kayaknya peserta juga ada bapak-bapak ya yang mendaftar ya. Untuk yang di belakang layar nih ada Pak Agus, ada Pak Iyas, Pak Munasik dan lain-lain ya. Mudah-mudahan bisa memperlancar ini ya. Dan juga yang sangat-sangat saya banggakan juga kepada para peserta semuanya, Ibunda, Bapak semuanya yang bisa hadir, yang dengan semangat. Nah, bahkan kemarin ada yang sudah nanya-nanya kapan mulainya, disangkanya kemarin ya. Itu tanda semangat untuk mengikuti webinar ini. Saya mewakili Ketua RKI yang seharusnya menyampaikan ini ya, Bu Istiana. Mohon maaf tidak bisa hadir karena beliau sedang sakit. Padahal tadi malam sudah semangat untuk bisa tetap hadir. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan ya untuk selanjutnya. Saya mewakili RKI sebagai pembina RKI, ingin menyampaikan bahwa RKI ini merupakan wadah untuk kita semua bisa melakukan pengembangan diri dan keluarga ya. Makanya segmennya itu luas ya, ada anak-anak, ada remaja, orang tua, dewasa, bapak-bapak, ibu-ibu gitu ya. Jadi semua kita rangkul dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang bervariatif yang tadi sudah muncul nih di video ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya RKI bisa tetap terus memberikan kegiatan yang bermanfaat untuk semuanya ya. RKI Cilandak nih kebetulan yang ada di sini ke domisilinya Cilandak ya, kepanitiaan Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, sehingga kalau kegiatannya offline biasanya skupnya itu. Ini karena kegiatannya webinar, subhanallah. Masya Allah ya, kita kedatangan banyak peserta dari luar Cilandak, luar Jakarta, luar Pulau Jawa, luar Indonesia ya. Ada yang dari Qatar, dari mana lagi ya? Kayaknya saya sempat lihat tadi dari luar negeri ada tuh ya. Yang belum kayaknya luar angkasa nih. Ya, jadi subhanallah dengan kondisi seperti ini kita beradaptasi dengan masa-masa pandemi yang tidak bisa offline, kita bisa online, malah jadi bisa berkumpul ya dari
kegiatan dari wilayah manapun gitu. Ya mudah-mudahan RKI nanti ke depannya bisa memberikan lebih luas lagi manfaat untuk kita semua. Nah, sebagai awalan nih ya, saya mewakili teman-teman di kepanitiaan di RKI mau bagi door prize dulu nih. Udah semangat nih kayaknya nih lihat door prize ya. Door prize-nya luar biasa nih ya. Jadi saya mau mengapresiasi peserta dengan usia 60 tahun ke atas. Ayo, siapa yang 60 tahun ke atas nih? Semangatnya luar biasa. Masih mau belajar melalui webinar ini. Bahkan mungkin ada beberapa yang baru ya menggunakan Zoom ini. Dan memang Zoom ini berbeda ya dengan ini webinar berbeda dengan Zoom meeting seperti biasanya. Makanya kok tiba-tiba tidak ada gambar saya ya, kok tiba-tiba nggak ada partisipan. Ya ini kita setting seperti itu ya Ibu-Ibu, mohon maaf. Jadi supaya kita lebih fokus ke satu screen saja ya. Jadi yang kelihatan muka saya aja nih sekarang ya. Oke, saya sebutkan dulu ya yang 60 tahun ke atas yang saat ini sudah mendaftar. Door prize-nya apa? Yang 4 nanti dalam bentuk pulsa, ya nanti kita kirimin pulsa ya sebesar 50.000. Nanti kita follow up ya setelah ini entah di Japri atau di WA Group nomor HP yang akan dikirim pulsanya ya. Kemudian nanti ada 3 paket dari HNI. Jadi ada 7 nih, saya langsung bagiin 7 nih, banyak ya. 3 dari paket HNI, produk-produk herbal ya. Nanti untuk ongkirnya tenang aja, panitia yang nanggung. Tuh, kapan lagi kan? Udah acaranya gratis, dapat door prize gratis pula, nggak pakai ongkir ya. Oke, saya bacakan dulu ya untuk yang mendapatkan door prize pertama. Yang pertama itu Ibunda Ani Miswani. Subhanallah ini. Ibunda Ani ada nggak ya? Saya bisa ngelihat kalau Raisen nggak ya? Ibunda Ani. Ibunda Ani ini usianya 66 tahun. Beda. Ya, 66 tahun, subhanallah ya. Jadi bisa hadir di kegiatan ini ya. Kemudian ada Ibunda, sebentar, saya buka kacamata dulu ya. Ahlia Satyawati, Ibunda Ahlia Satyawati, 63 tahun. Ya, 63 tahun, semangat ikut acara ini. Kemudian yang ketiga Ibu Marianti S. Sujud, ya 61 tahun. Yang keempat Ibu Nurjanah 61 tahun. Jadi 4 ibunda ini akan dikirimkan pulsa 50.000 ya. Oke, lanjut yang 3 berikutnya akan dikirimkan paket HNI seharga yang sama 50.000 juga ya. Yang pertama Ibunda Ida Zuraida 60 tahun. Ya, Ibunda Ida Zuraida. Kemudian Ibunda Sri Indriani, Ibunda Sri Indriani ya, yang akan mendapatkan juga paket HNI. Dan yang terakhir ada Ibunda Moli Munilah. Nah, Ibunda Moli Munilah juga 60 tahun. Aduh, subhanallah, saya senang banget ya. Panitia, saya pribadi juga senang ketika yang mendaftar itu beragam ya. Usia yang kalau dilihat dari pendaftaran ya, yang paling muda itu 19 tahun sampai usia 66 tahun. Ya, luar biasa semangat. Baik, itu saja. Nanti untuk follow up-nya, kalau alamatnya sama seperti yang dikirim di link pendaftaran kemarin ya, konfirmasi aja gitu. Ya. Jadi nanti boleh di japri ke saya juga kan bisa ya. Kalau di chat room itu kirim saja nomor HP tadi untuk Ibunda Ani, Ibunda Ahlia, Ibunda Marianti, dan Ibunda Nurjana yang dalam bentuk pulsa bisa di chat aja. Tidak terlihat kok nomor HP-nya ke peserta, hanya kepada panelis ya. Kemudian itu saja ya kayaknya untuk saya mengapresiasi sekali untuk semua peserta. Nanti tenang aja, kriteria yang lain dapat. Kalau yang sekarang belum, nanti dapat insya Allah ya. Doain. Siapa tahu doa yang tadi malam mudah-mudahan dapat door prize, dapat hari ini ya. Baik, sebelum saya tutup, saya mau kasih pantun nih ya. Tuh, tadi bikinnya dadakan nih, mudah-mudahan bisa cocok nih pantunnya ya. Ke Pondok Labu beli tomat. Ayo Bapak Ibu, kita semangat. Baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, selamat untuk para pemenang door prize usia 66 tahun masih ikut dalam acara kita. Subhanallah, bisa menularkan semangatnya ya untuk kita yang masih muda-muda. Dan untuk RKI, semoga terus maju ya, agar bisa terus memberikan manfaat bagi masyarakat semua. Baiklah ibu-ibu, kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu Adlibs dari DT yang akan memaparkan program-program dari DT. Untuk Kang Iyas, sudah hadir Kang Iyas? Semoga sehat selalu. Ya, untuk Kang Iyas, dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, perkenalkan nama saya Iyas dari DT Peduli Jakarta, menyampaikan program-program yang ada di DT Peduli Jakarta. Nah, jadi alhamdulillah DT Peduli Jakarta adalah lembaga amil zakat milik Darut Tauhid, yaitu yayasan yang dibina oleh guru kita, Haji Abdullah Gimnastiar, atau bisa kita sering dengar itu Agim. Nah, alhamdulillah program DT Peduli Jakarta sendiri itu ada beberapa program. Yang pertama ada program pendidikan, yaitu kita memiliki pesantren tahfiz Quran, itu ada di Serua Ciputat. Untuk Bapak Ibu yang baik boleh mampir ke pesantren kami apabila ingin mengetahui gitu. Terus yang kedua, mungkin kita ada dakwah. Jadi dakwah kita memiliki juga Masjid Darut Tauhid ya Bapak Ibu di Jakarta. Itu ada di Cipaku 1 di Pasar Santa Blok M. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ingin sholat jamaah juga di masjidnya Agim Darut Tauhid itu ada di Cipaku 1 Blok M. Gitu. Terus yang ketiga itu ada program tentang kesehatan. Nah, jadi kita itu mensupport gitu apabila misalnya terjadi ada kecelakaan atau butuh ambulans untuk di wilayahnya bisa langsung telepon ke DT Peduli. Insya Allah DT Peduli siap menjemput dan juga memberikan fasilitas yang terbaik untuk jamaah. Kemudian ada juga sosial kemanusiaan, yaitu tentang kebencanaan. Jadi setiap bencana di Jakarta, insya Allah kita bantu, kita support, seperti kebakaran, dan juga banjir, dan banyak lagi. Nah, begitupun juga untuk kaum duafa, anak yatim, kita juga ada programnya, seperti itu. Nah, kemudian diawali pagi ini, mungkin sebelum kita lanjut ke materi ya Ibu ya, alangkah baiknya kita mulai pagi ini dengan sedekah menggunakan QRIS. Ya, ini ada QRIS, sedekah mudah DT Peduli menggunakan QRIS. Nah, jadi QRIS ini bisa menggunakan uang elektronik, yaitu di GoPay, Dana, e-wallet, gitu seperti GoMobile, itu bisa di-scan saja. Kita bisa sedekah mudah, 1.000, 2.000, insya Allah menjadi keberkahan buat kita semua, menjadi amal ibadah yang sangat terbaik, dan mudah-mudahan apa yang diberikan bisa menjadi kesehatan buat diri kita, pelajaran yang bisa kita ambil. Boleh di screenshot Bapak Ibu yang baik, siapa tahu nanti setelah ini atau nanti masih ingin bersedekah, kita persilakan di DT Peduli Jakarta. Kemudian juga ada nomor rekening. Nah, jadi insya Allah kalau tidak mau menggunakan QRIS, jadi kita bisa juga menggunakan nomor rekening. Jadi yang di sebelah kiri ini ada rekening infak dan sedekah. Itu ada Mandiri, Mandiri Syariah, BCA, dan BNI Syariah. Nanti bisa ditransfer ke rekening kami. Kemudian untuk yang sebelah kanan itu ada rekening zakat. Bila mau membayar zakat mal atau penghasilan juga bisa di DT Peduli, dan insya Allah kita DT Peduli bakal mengelola zakat Bapak Ibu jamaah yang baik sebaik mungkin. Mungkin itu saja, bisa di screenshot juga.
Nah, dan nanti ketika sudah ditransfer, itu bisa konfirmasi di nomor 0857 7639 2484. Ya, baik saya ulangi. 0857 7639 2484. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja dari DT Peduli. Semoga tebar kebaikan kita bisa mendapatkan kebaikan kembali di diri kita dan apa yang kita niatkan hari ini, materi yang kita dapat hari ini bisa menjadi pelajaran dalam hidup kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu-ibu, saya pernah mendengar harta kita yang sesungguhnya adalah harta yang kita sedekahkan. Jadi langsung saja bisa bersedekah melalui DT Peduli. Terima kasih untuk DT Peduli yang memfasilitasi kita untuk bisa bersedekah. Selanjutnya ada door prize lagi nih. Wah, spesial nih. Kali ini door prize-nya langsung dibacakan oleh Ketua Panitia kita, Ibu Afita Yosaline. Kepada Ibu Afita, dipersilahkan untuk membacakan door prize-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afita, bunda-bunda cantik, yang sehat, bahagia, produktif. Selamat datang saya ucapkan di acara webinar ini. Luar biasa semangatnya ya bunda-bunda. Masya Allah, dari pagi saya lihat sudah aktif di WA Group dan kemudian juga aktif nih masuk ke dalam ruangan ini gitu ya, luar biasa Masya Allah. Jadi namanya Jelita dan Lolita, tapi semangatnya semangat 17 tahun ini sepertinya ya bunda-bunda, Allah Akbar, luar biasa. Baik, saya juga berterima kasih kepada para panitia yang sudah demikian luar biasa mendukung saya untuk mensupport acara ini. Terima kasih untuk kerjasamanya dan juga kepada support dari sponsor kita. Di acara ini ya ada DT Peduli dan Wardah, kemudian ada pula dari Iskoks, ada Kedai Nabil, dan kemudian ada HNI dan juga Kopi Seduh. Mudah-mudahan sponsor yang Bapak Ibu berikan ya di acara ini mendapatkan amal jariah ya, menjadikan amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik bunda-bunda pasti penasaran nih door prize-nya apa ya gitu ya. Untuk yang pagi kita sudah tetapkan kriterianya, yaitu adalah yang sudah semangat sekali mendaftar dan mengklik link Bitly ketika mendapatkan info dari WA-nya ya untuk publikasi acara ini. Nah, siapakah dia? Mudah-mudahan di antara yang saya bacakan namanya ini sudah ada yang hadir ya, jadi sudah bisa menjemput rizkinya nih pagi-pagi. Baiklah, di sini ada yang bernama Ibu Deni Wahyuni. Ibu Deni Wahyuni, beliau kalau nggak salah nih bekerja di mana ya? Di salah satu instansi di Jakarta ya Bu ya. Apakah sudah hadir Ibu Deni Wahyuni? Bisa raise hand barangkali? Panitia tolong dilihat, sudah terlihat belum Ibu Deni Wahyuni? Baik, Ibu Deni Wahyuni ini mendapatkan satu paket dari Wardah ya Bu ya, luar biasa ini. Apabila Ibu Deni hadir di sini, mungkin nanti bisa memberikan alamat dan nama ya di WA Group maupun di Japri langsung melalui WA ke saya atau ke admin yang ada di WA Group. Ya Bu ya. Luar biasa ini bisa digunakan langsung Bu saat kita bertugas nih nanti ketika offline sudah mulai lagi ya WFH atau WFH-nya stop, WFO berjalan. Kemudian ada lagi dari peserta kita yang juga semangat banget, ini nomor 2 ya. Ada Ibu Rike Maya Puspasari. Ibu Rike Maya sudah hadirkah di sini? Oh baik, Bu Wahyuni sudah hadir ya. Kemudian Ibu Rike sudah hadir ya, insya Allah Ibu Rike akan mendapatkan paket produk dari Iskoks. Nanti kita akan mendengarkan apa itu produknya, luar biasa ya, bisa mensupport ya kesehatan kita dikala kita jelang 50 tahun maupun memasuki usia 50 tahun. Demikian
kita lanjut lagi. Yang nomor 3 siapa nih? Penasaran nggak nih ibu-ibu nih ya? Yang nomor 3 ada Ibu Suliah ya. Ibu Suliah, Masya Allah, luar biasa ini Ibu Suliah akan mendapatkan paket juga dari Iskox ya. Ya, kemudian ada juga dari HNI, paket dari HNI didapatkan oleh Ibu Nopi. Ya, mohon ya Bu, raise hand di sini. Apabila ibu-ibu tidak raise hand berarti dianggap gugur ya Bu ya. Ya, kalau seandainya kita tidak tahu, gitu kita akan memberikan ke waiting list peserta yang berikutnya. Nah, itu saja yang bisa saya umumkan. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu di acara ini. Semangat 17 tahunnya perlu kita tiru ya Bu ya. Dan mudah-mudahan ibu-ibu bisa stay tune terus sampai akhir acara ya. Karena acara ini sungguh bermanfaat bagi kita semua ya. Dan insya Allah door prize akan terbagikan secara maksimal sampai acara. Demikian cukup dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada pemenang door prize. Alhamdulillah dapat produk dari HNI, kemudian dari Wardah dan Iskox. Yang dapat produk dari Wardah bisa langsung pakai, mudah-mudahan dengan Wardah ya tetap cantik walaupun bertambah usia dan tetap glowing ya. Baik, selanjutnya kita memasuki materi inti. Materi inti hari ini webinar tentang menopause. Tentunya kita ingin sekali tahu banyak tentang seputar menopause yang akan dimoderatori oleh Ibu Syifa Farida. Ibu Syifa Farida ini adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki 3 putri. Beliau juga seorang penggiat di bidang pendidikan. Sekarang aktivitasnya mengelola SD Islam Al-Ikhlas yang berada di Cipete Selatan. Kalau sedang jalan-jalan, melihat Cipete Raya, di situ ada SD Islam. Sebenarnya bukan hanya SD, tapi ada TK dan SMP-nya. Nah, Ibu Syifa Farida adalah kepala sekolahnya SD Islam Al-Ikhlas. Langsung saja kepada Ibu Syifa Farida, MPD, dipersilahkan. Oke, terima kasih Bu Rahma. Senang melihat Bu Rahma dengan penuh semangat, sehingga saya juga jadi semangat nih untuk memoderatori acara ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam dimakan ngengat, ngengat terbang kemana-mana, yang jawab salam dengan semangat, insya Allah terhindar dari corona. Saya sampaikan salam sekali lagi ya Bunda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah saya merasakan aura semangat di ruangan Zoom ini. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka, tapi insya Allah saya bisa melihat semangat Bunda semuanya. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah meng-create acara ini, sehingga bisa terlaksana di pagi hari, dan juga para sponsor yang mendukung, serta Bunda Dr. Kartini, SPOG, yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Insya Allah sehat ya Bun. Alhamdulillah, senang sekali melihat Bunda dengan wajah cerahnya. Ya, dan yang tak kalah saya hormati serta sayangi seluruh Bunda Jelita, Bunda Lolita, dan Bunda Jalita. Wah, Lita-lita semua nih ya. Ya, saya senang, bahagia rasanya berada di antara peserta semua. Rata-rata Bunda, tapi kemarin yang saya tahu dari info panitia bahwa ada juga laki-laki yang hadir di sini. Subhanallah, benar-benar suatu kehormatan gitu ya, bahwa bunda-bunda berkenan hadir ikut dalam webinar kami. Insya Allah, karena memang seperti disampaikan oleh MC tadi, ini dari Sabang sampai Merauke, dari ujung timur sampai barat, bahkan dari luar negeri, dari usia muda hingga usia Lolita, lolos 50 tahun. Wah, saya ini Jelita, jelang 50 tahun, insya Allah. Kalau tadi saya bilang
kita jadi karena ada yang 19. Ya Allah, kita sebagai wanita jadi makhluk yang sangat spesial. Karena ternyata wanita itu sepanjang hidupnya mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, ketika remaja, mereka mendapatkan peristiwa menstruasi atau haid. Di saat itulah ketika seseorang wanita mendapatkan menstruasi, maka dia mendapatkan amanah untuk menjaga dirinya, menjaga kesuciannya. Setelah itu lanjut beberapa tahun kemudian, maka dia akan ketika sudah menikah, dia mengalami kegiatan hamil, gitu ya. Di saat itulah Allah berikan amanah kepadanya untuk menjaga sesosok kecil makhluk yang hadir dalam rahimnya. Ya, bagaimana dia menjaga kehamilannya itu adalah sebuah amanah. Lanjut ketika melahirkan, ya, sesosok kecil bayi mungil itu adalah amanah merawat bayi anak-anak kita, ananda kita. Mungkin ada yang anandanya 1, anandanya 2 dan lain sebagainya. Ya, wah itu adalah amanah yang sangat besar bagi seorang wanita. Terus sampai akhirnya usianya memasuki 40, 50, 60, maka kita memasuki usia amanah untuk komitmen. Karena dari awal sampai akhir tadi kita produktif, ya, seperti itu. Nah, memasuki usia ini mungkin kita akan terasa ada rasa khawatir, ada rasa takut, ya, galau. Apalagi kalau kita tidak memiliki ilmu tentang ini, pengetahuan tentang ini. Pertanyaan sudah boleh banyak muncul, gimana ya, gitu ya. Kondisi saya nanti kalau saya menopause atau saya sudah menopause, ini ada begini, ada begitu, itu pertanyaan sudah saya lihat ya di ruang chat tadi, gitu kan. Bagaimana kita mengetahui itu? Maka insya Allah hari ini kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari dari ahlinya, gitu ya, seperti itu. Supaya apa? Supaya kita mungkin tidak galau karena kesalah informasian ataupun ketidaktahuan, ya. Jadi memang itu harapannya hari ini peserta webinar gitu Sehat Cantik dan Produktif di Masa Menopause akan mendapatkan pencerahan tentang apa itu menopause, bagaimana gejalanya, bagaimana prosesnya, ya. Lalu mungkin gejala fisik seperti mungkin gangguan seksual, kelainan di kulit, rambut, mulut, jantung dan lain sebagainya, serta psikisnya seperti apa, gitu ya. Lalu ditutup juga nanti ada tips and trik bagaimana sehat, cantik, dan produktif di masa menopause. Ini insya Allah materi yang sangat menarik. Jadi sangat rugi bila Bunda tidak ikut sampai dengan akhir. Saya berharap Bunda semua bisa berpartisipasi sampai dengan akhir ya. Mungkin itu saja pembuka dari saya, tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan narasumber kita, pemateri kita, yang insya Allah hadir Bunda Kartini, SPOG, insya Allah. Apa kabar Bunda? Mungkin nanti Bunda sudah bisa di spotlight ya, operator gitu ya. Saya bacakan sedikit CV beliau. Beliau bernama Dr. Kartini SPOG dengan alamat tempat tinggal saat ini adalah Jalan Sungai Buluh nomor ED 12 Jatiwaringin. Jatiwaringin Asri 3 Pondok Gede Bekasi ya, orang Bekasi ya. Pendidikan beliau adalah S1 FKUI dan juga program spesialis obstetri dan ginekologi FKUI. Saat ini beliau bertugas di Rumah Sakit Islam Jakarta Pondokopi, di Relov Klinik dan Kama Klinik. Dengan status menikah, memiliki 3 putri. Oh, sama dengan saya ya, Bu Dokter ya, 3 putri. Dan riwayat beliau itu dari SD Malaka 09 pagi, SMP 139 Jakarta Timur, SMA 8 Jakarta Selatan, ya. Dan juga tadi yang sudah saya sampaikan bertempat kuliah di FKUI, ya. Mungkin di sini jangan ada juga yang alumni sama dengan beliau ya, dengan riwayat pendidikannya. Dan beliau begitu konsen terhadap bidang kesehatan, gitu ya, sehingga memang kegiatan sehari-hari adalah sebagai dokter spesialis praktek di tempat yang tadi sudah saya sampaikan, ya.
Mungkin kalau ada Bunda yang ingin berkomunikasi dengan beliau, ternyata izinkan kami untuk menyampaikan nomor teleponnya, gitu ya. Ada di 0811 9848 200. Sekali lagi, 0811 9848 200. Baik. Sepertinya itu perkenalan dan pembukaan dari saya. Insya Allah nanti mungkin Bu Dokter akan memperkenalkan diri lebih lanjut lagi. Dan sepertinya semangat untuk mengetahui ilmu. Hari ini saya bisa rasakan auranya di webinar kali ini. Bismillah, mari Bunda semuanya kita fokus gitu ya. Beli pepaya, beli petasan, belinya di rumah Bu Syifa. Yang mau ke rumah saya boleh. Dunia itu perhiasan, sebaik-baik perhiasan adalah wanita solehah. Mari semua wanita solehah kita ikuti paparan dari Bu Dokter Kartini. Silakan Bu Dokter Kartini, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kedengaran ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran dok? Kedengaran. Iya, lanjut insya Allah. Ya. Baik. Dengar Bu Dokter. Jelas. Ya. Saya coba share screen sebentar dulu ya Bu. Coba share screen. Baik, silakan. Ya, sudah bisa ya? Ya mungkin. Ya, insya Allah. Oke, baik. Kita mulai ya, Ibu-Ibu. Terima kasih kepada Bu Syifa. Ya, sudah terdengar ya Bu? Sebentar. Ya, silakan Bu Dokter, mungkin bisa di. Ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih Bu Syifa atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari RKI Cilandak yang sudah mengundang saya untuk mengisi acara di webinar ini ya. Dan wabil khusus kepada Ketua RKI Cilandak Ibu Siti Khotijah. Saya sampaikan salam hormat saya dan juga kepada seluruh peserta webinar pada hari ini dari mana saja, dari seluruh tempat ya. Ya masih detek. Iya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Mari pertama-tama kita ucapkan dulu rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita agar kita selalu menjadi hamba yang pandai bersyukur ya. Karena dengan kita bersyukur maka Allah akan menambah kembali nikmat, menambah lebih banyak lagi nikmat-nikmatnya kepada kita ya. Dan salawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para pengikut sunnahnya hingga akhir zaman. Ya. Ya, jadi pada hari ini, pada pagi yang cerah ini, saya di sini akan membersamai ibu-ibu untuk berbicara mengenai menopause ya, dengan judul yang diberikan oleh panitia yaitu sehat, cantik dan produktif di masa menopause. Ya. Jadi ini pasti menjadi sehat, menjadi cantik dan produktif di masa menopause pastilah akan menjadi keinginan dari kita semua ya. Ibu-ibu ya, mungkin di sini ada ibu-ibu, ada calon ibu ya, ada pesertanya, ada yang masih remaja mungkin ya, dan mungkin juga ada yang sudah jadi ibunya ibu atau sudah jadi sudah mempunyai cucu barangkali ya yang bergabung di sini semuanya ya. Jadi pasti kita semua ingin menjadi sehat, cantik dan produktif di masa menopause. Mungkin kita bisa lihat ada orang-orang di sekitar kita yang walaupun usianya sudah memasuki menopause, tapi terlihat masih energik, sehat ya, masih bisa melakukan banyak hal untuk keluarganya, untuk lingkungannya ya, bahkan mungkin untuk negaranya gitu ya. Kita bisa lihat contoh misalnya, mungkin ibu-ibu kenal semua dengan sosok Titik Puspa ya, zaman kita dulu ya. Beliau walaupun usianya sudah memasuki pasca menopause, tapi kita lihat masih tetap energik ya, masih bisa tampil, bernyanyi dan sebagainya.
sampai usia menopause masih produktif ya. Atau kita bisa lihat lagi orang-orang lain di sekitar kita ya. Yang juga menginspirasi saya ya, walaupun usianya walaupun ini laki-laki ya, bukan wanita, Mahathir Muhammad ya, Masya Allah di usianya 94 tahun beliau masih bisa produktif, masih bisa berkarya, masih bisa menyumbangkan apa yang beliau miliki untuk negaranya gitu ya. Mudah-mudahan kita semua nanti Allah berikan kesehatan sampai usia menopause ya, tetap sehat dan produktif ya, insya Allah, amin. Ya, baik, mari kita mulai dari slide saya ya. Ya, judulnya kali ini adalah sehat, cantik dan produktif di masa menopause. Nah, jadi sekarang kita bahas dulu mengenai menopause ya. Ibu-ibu, mungkin tadi sudah disampaikan juga oleh moderator di awal sedikit pembukaan tentang menopause ini. Ya, menopause ini adalah berdasarkan katanya terdiri dari kata meno dan pause. Ya, meno itu artinya adalah menstruasi, sedangkan pause artinya berhenti. Ya, jadi menopause itu adalah berhentinya fase menstruasi. Ya. Berhentinya periode menstruasi yang disebabkan akibat berkurangnya hormon estrogen. Jadi hormon estrogen itu sudah sedikit sekali sehingga akhirnya menimbulkan gejala tidak bisa haid lagi ya. Jadi hari ini kita akan banyak menyebutkan tentang kata-kata tentang hormon estrogen ini. Ini adalah hormon yang ada pada wanita yang fungsinya sangat banyak. Nanti kita explore lagi ya lebih jauh. Ya. Jadi untuk mengetahui tentang hormon reproduksi ini atau hormon estrogen, kita harus tahu dulu tentang organ reproduksi wanita. Ya, organ reproduksi wanita ini ada rahim ya. Ini ada gambarnya ya ibu-ibu. Ini ada rahim. Rahim kita itu ada satu di bagian perut bawah. Dia kecil. Kalau dalam keadaan tidak hamil mungkin sebesar telur puyuh. Ya, rahim itu bentuknya seperti buah pir. Kemudian di samping kanan dan kirinya rahim itu ada saluran telur, dan kemudian ada dua indung telur di kanan dan kirinya atau ovarium ya. Indung telur ini menghasilkan sel-sel telur. Ovarium ini menghasilkan sel-sel telur, mempunyai atau mengandung sel-sel telur atau bahasa kedokterannya kita sebut sebagai folikel ya. Dan penghasil terbesar dari estrogen ini atau hormon ini adalah dari sel telur ini, dari indung telur ini yang dihasilkan oleh sel telurnya. 90% dari hormon estrogen ini dihasilkan oleh indung telur ya. Dan indung telur selain ada di hormon estrogen ini selain diproduksi oleh indung telur, juga diproduksi oleh kelenjar adrenal. Itu kelenjarnya ada di ginjal ya, kecil, dan kemudian dari jaringan lemak. Ya, jadi hormon estrogen ini banyak sekali fungsinya. Ya, fungsi hormon estrogen ini adalah berperan di dalam proses pertumbuhan dan perkembangan seks sekunder. Jadi kalau nggak ada hormon estrogennya, maka seorang wanita tidak akan bisa mencapai keadaan pubertas ya, tidak bisa menampilkan, tidak bisa mempunyai tanda-tanda seks sekunder. Tanda seks sekunder itu bisa kita lihat dari payudara yang tumbuh, kemudian adanya rambut pubis dan sebagainya ya. Kemudian hormon estrogen ini juga dia bisa mengontrol pertumbuhan lapisan dalam rahim, sehingga rahim kita nanti bagian dalamnya seperti ini contohnya ya, bagian dalam rahim ini bagian dalamnya ini nanti dia akan menebal akibat pengaruh dari hormon estrogen, dan nanti pada saat tertentu akan luruh bagian yang menebal itu menjadi haid ya. Jadi dia bisa mengontrol pertumbuhan lapisan dalam rahim, kemudian bisa merangsang terjadinya haid ya. Juga berperan dalam kehamilan ya. Bila hormon estrogennya kecil maka tidak bisa hamil ya. Kemudian kehamilannya juga tidak bisa bertahan ya. Jadi hormon estrogen ini penting sekali dalam kehamilan dan dalam pertumbuhan payudara pada saat menyusui. Estrogen juga berperan dalam membentuk tubuh wanita ya. Jadi membuat lapisan lemaknya lebih banyak di daerah panggul gitu ya, dan paha, sehingga bentuk tubuh wanita menjadi seperti itu ya. Kemudian
rambut tubuh pada wanita juga menjadi lebih halus ya, dan rambut kepalanya juga menjadi lebih permanen, tidak tipis ya seperti laki-laki. Ini peran dari hormon estrogen. Dia juga, hormon estrogen juga bisa meningkatkan pembentukan kolagen pada kulit sehingga kulit menjadi kenyal dan membuat kepadatan tulang ya, membuat tulang-tulang menjadi padat, dan juga menjaga kesehatan otak, memperbaiki memori, mengatur suhu, mengontrol emosi dan suasana hati, dan masih banyak lagi peran hormon estrogen. Nah, jadi tadi kita bilang bahwa menopause itu adalah berhentinya siklus menstruasi ya. Jadi sekarang kita bisa pelajari dulu tentang siklus menstruasi ini. Di sini ada peran hormon estrogen, kita lihat ya. Jadi ini hormon ini siklus menstruasi, ini keadaan rahim pada saat menstruasi. Jadi menstruasi ini darah luruh, kemudian bagian dalam rahim akan menebal pada ketebalan tertentu akan luruh. Bersamaan dengan itu, folikel-folikel atau sel-sel telur di dalam indung telurnya juga akan berkembang. Nah, pada saat telurnya besar, ya dia akan menghasilkan hormon estrogennya. Nah, estrogennya akan tinggi. Ketika hormon estrogennya agak rendah lagi, maka nanti akan luruh menjadi haid, gitu ya. Nah, masa menopause ini sebelumnya didahului oleh masa yang namanya perimenopause. Ya. Perimenopause ini adalah masa sebelum menopause, di mana kadar estrogennya sudah mulai berkurang, kemudian lama-kelamaan haidnya menjadi tadinya teratur ya, jadi tidak teratur ya, kemudian lama-kelamaan menjadi tidak haid lagi, terakhirnya di sini. Jadi masa sebelum menopause disebut perimenopause atau premenopause. Nah, kemudian masa menopause ini biasanya rata-ratanya adalah pada usia 51. Bisa terjadi pada usia 45 sampai 55 tahun, rata-rata pada usia 51, dan kemudian setelah itu kita sebut sebagai postmenopause atau pasca menopause. Mungkin Ibu pernah dengar istilah klimakterium ya. Kalau pernah dengar istilah klimakterium ini adalah masa perimenopause, masa sebelum menopause ya. Dan di sini gejala-gejala menopause sudah bisa timbul ya. Jadi gejala menopause maupun premenopause atau gejala-gejala klimakterium itu sama ya. Nanti kita sebutkan gejala-gejalanya itu bisa timbul dari sebelum menopause, menjelang menopause, dan pasca menopause ya. Nah, jadi apa sih yang disebut dengan menopause? Menopause itu sebenarnya adalah periode tidak haid selama 12 bulan berturut-turut. Ya, jadi kalau baru 2 bulan tidak haid, kemudian haid lagi, kemudian nanti 3 bulan tidak haid, kemudian haid lagi, itu belum menopause, baru premenopause ya. Menopause adalah bila seseorang sudah tidak haid selama 12 bulan berturut-turut ya. Sudah setahun berturut-turut tidak haid ya, baru kita sebut sebagai menopause. Bisa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, pemeriksaan yang lebih lanjut dengan pemeriksaan hormon ya. Bila untuk memastikan nih benar nggak ya menopause atau hanya gangguan-gangguan hormon saja gitu ya. Nah, karena ada gangguan hormon tertentu yang bisa menyebabkan haidnya menjadi tidak lancar ya. Nah, untuk memastikannya kita bisa melakukan pemeriksaan hormon, kadar hormon estrogen yang sudah rendah kurang dari 20 dan kadar hormon satu lagi yang dihasilkan di otak namanya FSH lebih dari 40, maka itu baru kita nyatakan sebagai menopause ya. Dan menopause ini ada menopause yang dini yang bisa timbul sebelum usia 40 tahun dan ada menopause yang alami yang timbul seperti tadi saya katakan sekitar usia 45 sampai 55 tahun ya. Jadi kalau yang menopause dini ini bisa terjadi nih ibu-ibu pada wanita ya. Biasanya pada wanita-wanita yang misalnya dia punya kelainan-kelainan di indung telurnya. Indung telurnya ada kista, ada kelainan gitu ya. Biasanya adalah kista, kemudian kita lakukan pengangkatan, waktu kistanya diangkat, itu bisa menyebabkan indung telur yang baiknya juga ikut terangkat, sehingga akhirnya jadi indung telurnya jadi mengecil dan dia akan lebih cepat mengalami menopause. Atau juga pada orang-orang yang misalnya mengalami kanker dan dia harus melakukan sinar ya atau pengobatan kanker yang lain, itu juga bisa mempengaruhi keadaan indung telur sehingga menopause-nya lebih cepat terjadi ya, menopause dini gitu. Ya, jadi kalau ada yang mengalami gangguan haid lebih dari setahun, 2 tahun tidak haid padahal usianya masih kurang dari 40, nah ini berarti ada menopause dini dan harus memeriksakan diri ke dokter ya. Bagaimana sih sebenarnya terjadinya proses menopause itu?
Ya, jadi saya mau cerita dulu sebenarnya di dalam indung telur kita atau ovarium kita itu folikel yang tadi tuh yang sel telur yang kecil-kecil itu ya. Ini ya. Nah ini ya, ini ada sel telurnya ya banyak. Itu sebenarnya jumlahnya pada saat kita masih di dalam janin, kira-kira usia 24 minggu Allah sudah kasih sel telurnya atau folikelnya jumlahnya sekitar 7 juta. Banyak sekali ya, jumlahnya sekitar 7 juta. Tapi sel telur ini dia mengalami proses kita bilangnya kendali mutu. Jadi dia akan mempertahankan yang baik-baiknya, kemudian yang tidak baik akan rusak, lalu akan mati, akan hilang atau mengalami apoptosis disebutnya, mengalami kematian sel ya. Jadi masya Allah, subhanallah ya, ini ciptaan Allah yang sangat sempurna ya. Jadi yang tidak baik maka dia akan mati, yang bagus-bagusnya maka dia akan terus bertahan gitu ya. Jadi kemudian pada saat lahir jumlah sel telurnya atau folikelnya berkurang, jumlahnya jadi sekitar 1 juta. Jadi bayi itu jumlahnya sekitar 1 juta. Nah lalu pada saat memasuki masa pubertas jumlahnya tinggal 300 sampai 400 ribu. Yang kemudian dia akan berkurang sedikit demi sedikit ya, karena kemudian telurnya akan membesar, kemudian akan pecah ya pada saat masa subur ya. Kemudian setelah itu akan rusak dan sebagainya. Nah, kerusakannya ini bisa disebabkan karena banyak hal juga, karena stres biologis ya, karena ada radikal-radikal bebas. Radikal bebas ini adalah zat-zat yang ada di sekitar kita yang bisa merusak sel-sel ya. Jadi akibatnya sel-sel kita menjadi rusak lebih cepat ya, termasuk sel-sel dari indung telur itu juga. Kemudian ada kerusakan permanen dari sel, ada akibat dari bahan-bahan kimia yang diproses dari hasil metabolisme tubuh, dari makanan-makanan kita. Hasil akhirnya ada bahan-bahan kimia yang bahan kimianya itu bisa merusak sel-sel ya, terus juga termasuk sel dari indung telurnya. Nah akhirnya lama-lama tuh makin sedikit, akhirnya sel telurnya, folikelnya makin sedikit, lama-lama estrogennya makin berkurang. Nah jika jumlahnya makin sedikit, estrogennya berkurang, maka yang paling dominan terjadi adalah gangguan haid. Jadi biasanya wanita menopause itu akan mengalami perubahan pada siklus haidnya. Tadinya haidnya teratur sebulan sekali, lama-lama haidnya jadi memanjang, tidak sebulan sekali, kadang-kadang sebulan setengah atau 2 bulan baru haid lagi ya, atau nanti bisa 3 bulan atau bahkan lebih dari itu 6 bulan baru haid lagi. Atau haidnya tidak teratur, itu di masa-masa menjelang menopause. Nanti setelah jumlahnya makin sedikit, kira-kira tinggal 1000 saja sel telurnya, maka siklus haid kita akan berhenti. Jadi seperti itu ya proses menopause. Punten Bu Dokter. Manusia. Ya. Punten Bu Dokter. Peserta ada yang meminta untuk bersuara keras. Mohon maaf. Kurang jelas agak ya? lebih dikeraskan lagi suara. Dikeraskan lagi suaranya Bu Dokter. Mohon maaf. Gitu ya, mohon maaf. Iya, ya. Ya, baik. Oh, suaranya kurang jelas ya. Ya. Nah, baik. Sudah lebih jelas sekarang? Lebih jelas ya? Mungkin ya, sudah agak lebih keras. Lebih keras aja ya? Agak dikeraskan, ya. Terima kasih Bu Dokter. Iya, sama-sama Bu Sina. Ya, jadi ibu-ibu semua, tadi kita sudah lihat ya tentang proses terjadinya menopause ya, dari tadinya sel telur kita banyak, lama-lama sedikit, lalu kemudian berkurang dan kemudian tidak terjadi haid ya. Dan apa sih gejala-gejala yang terjadi pada saat menopause ya? Bila kita mengetahui gejala-gejala ini, maka diharapkan nantinya kita menjadi lebih siap ya, sehingga ketika kita ada gejala tersebut kita tidak panik dan kemudian tidak bingung ya. Kadang nanti kalau bingung ini gejalanya kenapa ya, akhirnya mungkin searching Google ya. Google itu biasanya bikin kita tambah takut ya, karena biasanya dia bisa menuliskan hal-hal yang yang berat-berat gitu. Jadi kayaknya wah ini saya ada penyakit apa gitu ya, dan kemudian akhirnya biasanya suka berobat ke dokter sana, dokter sini, ke banyak dokter, tapi kok nggak sembuh-sembuh juga gitu ya. Ada orang yang seperti itu, mengalami rasa tidak nyaman, ada rasa nyeri dan sebagainya, sudah berobat ke sana kemari tidak sembuh-sembuh juga, dan ternyata itu hanya bagian dari gejala menopause-nya. Ketika diberikan hormon estrogen kembali, maka gejalanya hilang semua gitu ya.
Gitu. Jadi dengan kita mengetahui gejala ini, mudah-mudahan kita menjadi lebih paham dan lebih bisa menerima semua yang terjadi nanti di masa menopause ya. Jadi menopause ini salah satu gejala dan yang paling banyak terjadi adalah namanya hot flashes atau semburan panas. Jadi tiba-tiba ada panas di dalam tubuh kita. Panasnya itu bisa menjalar misalnya dari tangan, dari lengan ya, kemudian bisa ke bahu, kemudian bisa ke wajah. Tiba-tiba semuanya jadi terasa panas gitu. Nah, ini bisa terjadi pada 50% wanita dan juga bisa terjadi keringat malam. Keringat malam, jadi malam-malam tuh berkeringat gitu ya, sehingga kadang bisa menyebabkan gangguan tidur juga, tidak nyaman gitu. Ini dapat disertai juga dengan berdebar-debar, nyeri kepala ya. Nah, ini lebih banyak dirasakan oleh orang-orang yang merokok ya, yang mengkonsumsi alkohol atau mengkonsumsi kafein dalam jumlah yang banyak, atau orang-orang yang stres, yang mengalami stres dan di iklim yang panas ya. Karena itu untuk menguranginya adalah dengan menghindari faktor resiko tadi ya. Makanya kenapa dikatakan hot flashes ini pada wanita Indonesia katanya lebih kecil ya dibandingkan dengan wanita di luar negeri. Di luar negeri terjadi hot flashes katanya lebih banyak ya. Kalau di Indonesia lebih kecil, mungkin karena iklim kita juga ya. Kemudian karena wanita Indonesia rata-rata mungkin tidak merokok, tidak alkohol gitu ya, atau mengkonsumsi kafeinnya tidak banyak, dan wanita Indonesia biasanya solihah seperti ibu-ibu di sini semuanya, insya Allah ya. Jadi tidak mudah stres gitu ya, karena mempunyai agama yang membuat kehidupan menjadi tenang gitu ya. Jadi keluhan-keluhan hot flashes ini bisa berkurang. Nah, untuk mengurangi lagi misalnya bila tiba-tiba nih kita sedang ada kegiatan, kemudian tiba-tiba terasa panas yang timbul, maka kita bisa mencari lingkungan yang sejuk. Biasanya bisa dengan menggunakan kipas angin atau AC dan sebagainya ya, mencari yang sejuk. Lalu pakailah baju yang nyaman. Baju yang nyaman tidak tebal ya, dan bahannya mudah menyerap keringat gitu. Dan juga olahraga yang teratur. Olahraga yang teratur ini bisa memperbaiki aliran darah. Hot flashes ini dikatakan ada penyebabnya adalah karena gangguan dari vasomotor. Ada perubahan-perubahan suhu ya, gangguan pada perubahan suhu yang diatur di dalam otak ya. Dengan olahraga yang teratur, maka ini dikatakan juga bisa mengurangi terjadinya hot flashes. Juga dengan cukup minum dan banyak mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran ya. Gejala lain pada menopause adalah terjadinya nyeri-nyeri ya, nyeri sendi, bisa terjadi nyeri pinggang, ada nyeri di daerah kemaluan, ada nyeri pada tulang, pada otot ya, disertai dengan lesu, lemah, kemudian berdebar-debar atau gemetar ya. Hal ini disebabkan karena estrogen ini berperan dalam memproduksi hormon endorfin. Ini dulu mungkin pernah dengar namanya hormon endorfin ya. Hormon endorfin itu adalah hormon yang berperan pada ambang rasa nyeri. Jadi kalau hormon endorfinnya tinggi, ambang rasa nyerinya jadi tinggi. Jadi kalau kita sakit-sakit sedikit, kita tidak akan merasakan sakit. Jadi kalau sakitnya udah sakit banget, nah baru akan terasa sakit gitu ya. Tapi kalau hormon estrogennya kurang, beta endorfinnya rendah, maka kita akan mengalami ambang rasa nyerinya jadi rendah, sehingga baru nyeri sedikit aja udah terasa banget nyerinya ya. Karena itu kenapa biasanya pada usia tua suka identik dengan menggunakan krim-krim penghangat ya, yang biasanya digunakan agar supaya mengurangi rasa-rasa nyeri pada tubuh ya. Katanya kalau sudah tua identik dengan bau minyak angin gitu ya Bu. Ya, jadi itu disebabkan karena memang ambang rasa nyerinya menjadi berkurang akibat dari gejala menopause. Dan ini perlu dipahami juga oleh orang-orang yang ada di sekitar dari wanita-wanita yang sudah memasuki menopause ya. Misalnya anak-anaknya, ada ibu yang tinggal bersama anaknya, kemudian seringkali ibu tersebut mengeluh nyeri ya. Jadi kadang nyeri di lutut ya, kadang nyeri di kaki, kadang nyeri di pinggang gitu, dan kadang-kadang keluhan-keluhan itu mungkin pada orang-orang yang ada di sekitarnya lama-kelamaan menjadi sesuatu yang sebentar-sebentar kok ngeluh-ngeluh terus sih gitu ya. Jadi seperti menganggap bahwa ibu ini seperti tidak mudah untuk mengeluh gitu ya. Padahal itu sebenarnya adalah gejala yang terjadi pada wanita menopause ya, agar supaya kita lebih berempati, mungkin gitu istilahnya, lebih berempati terhadap orang tua kita atau nenek kita yang ada di rumah yang mempunyai gejala-gejala nyeri-nyeri
karena gejala tersebut ya. Karena itu juga kan di dalam Al-Quran dikatakan bahwa jika orang tua sudah di dalam sudah tua dan di dalam pemeliharaan kita, maka kita nggak boleh mengatakan dan harus mengatakan qaulan karima ya, mengatakan perkataan yang baik ya. Ini semuanya karena memang Allah tahu bahwa wanita menopause itu sebenarnya banyak keluhannya, ya, banyak keluhannya sehingga mungkin membuat kita harus lebih sabar, orang yang di sekitarnya harus lebih sabar, tetap mengatakan qaulan karimah, kata-kata yang baik gitu ya kepada orang tua. Ya, lalu gejala lainnya, ibu-ibu masih banyak nih gejalanya ya. Gejalanya adalah keluhan psikis ya, karena hormon estrogen ini juga berperan dalam meningkatkan aliran darah ke otak ya. Tadi disebutkan ya, estrogen itu berperan pada yang di awal tadi ya, berperan pada kesehatan otak kita, sehingga apabila hormon estrogennya berkurang, nah bisa terjadi keluhan-keluhan seperti ini, gangguan mood ya, kadang-kadang moodnya baik, kadang-kadang moodnya nggak baik gitu ya, atau mudah depresi ya, terutama pada ibu-ibu menopause biasanya yang mungkin tinggal sendiri atau mempunyai penyakit tertentu, mempunyai gejala-gejala yang cukup berat gitu ya, biasanya hal itu bisa membuat ibu tersebut menjadi mudah untuk menjadi depresi ya. Kemudian sering lupa ya, jadi karena aliran darah ke otaknya jadi berkurang, makanya sering lupa. Makanya identik sering lupa dikatakan udah tua ya, karena sering lupa gitu ya, karena memang seperti itu. Karena hormon estrogen yang berkurang, aliran darahnya berkurang, jadi sering lupa, sulit konsentrasi ya, seperti itu. Juga bisa mudah tersinggung, cepat marah ya, atau ada merasa tertekan, dan bisa juga ada gangguan tidur ya. Jadi orang-orang tua biasanya tidurnya suka tidak nyaman, mereka malam susah tidur, sering dengar seperti itu ya. Ada nenek kita yang kalau malam nggak bisa tidur nih gitu ya, karena memang ada gangguan tidur ya pada wanita dengan gejala menopause ya. Nah, kemudian gejala menopause lainnya bisa ada gejala gangguan seksual. Libidonya bisa menurun dan bisa terjadi infeksi pada vaginanya ya. Kenapa? Karena aliran darah ke vagina jadi berkurang, sehingga cairan-cairan di vaginanya jadi berkurang dan sel-sel vaginanya jadi kecil-kecil, jadi tipis-tipis, sehingga mudah untuk cedera ya, mudah untuk terjadinya laserasi ya. Kemudian vaginanya juga bisa terasa kering, rasa terbakar, gatal, dan sering juga keputihan akibat adanya perubahan pola kuman. Jadi di vagina itu sebenarnya kita ada kuman baik, ada kuman yang tidak baik. Kuman yang baik ini biasanya lebih dominan, sehingga dia menjaga vaginanya sehingga tidak terjadi keputihan ya. Tapi ketika ada perubahan pola kuman, jadi kuman yang baiknya jadi berkurang, lebih banyak kuman yang tidak baik, maka bisa terjadi gejala-gejala ini, keputihan, rasa gatal ya, terbakar dan sebagainya. Kemudian karena tadi lipatan vaginanya juga jadi tipis ya, dinding vaginanya jadi kurang elastis, kemudian vaginanya jadi kering dan klitorisnya juga jadi mengecil, maka bisa terjadi penurunan libido ya, jadi tidak bergairah untuk melakukan hubungan seksual karena terasa nyeri ya, dan juga memang jadi tidak semangat seperti itu ya. Ini bisa terjadi pada wanita menopause. Nah, bagaimana mengatasinya? Mengatasinya adalah yang paling utama adalah komunikasi yang efektif antara suami dan istri. Ya, jadi menjelaskan kepada suami bahwa hal ini terjadi pada wanita menopause ya. Jadi nanti kalau di rumah setelah selesai acara ini bisa disampaikan kepada suami mungkin yang mempunyai gejala ini ya, bahwa memang itu lumrah terjadi pada wanita dengan menopause ya. Karena itu apabila suami sudah paham ya, biasanya akan lebih terjalin hubungan yang lebih baik ya. Kemudian hubungan seksualnya rileks ya, tidak terburu-buru gitu ya, karena memang mudah terasa nyeri pada wanita menopause ini. Dan juga bisa dikurangi dengan mengkonsumsi buah-buahan sayuran yang banyak ya. Kecil lagi ya suaranya ya. Mohon maaf ini. Ya, ada masukan, mungkin Bu Dokter bisa lebih maju ke dekat laptop sehingga mungkin suara bisa lebih keras terdengar. Ini punten Bu Dokter, mohon maaf. Iya. Atau saya pakai ini lebih kedengaran? Ya, sudah lebih kedengaran nih. Suaranya seperti ini. Jadi mungkin bisa lebih stabil untuk peserta yang lain. Terima kasih Bu Dokter, mohon maaf mengganggu. Ya. Iya, jadi menurun ketika udah lama ya. Mohon maaf ya. Settingan suaranya saya kayak gitu, Bu. Ya. Jadi
Nah, ya. Ya mohon maaf ya ibu-ibu semuanya. Nggak apa-apa, nanti diingetin lagi aja kalau saya sudah mulai turun lagi suaranya ya. Karena biasanya suaranya memang kecil. Siap. Jadi Mila dengan tadi komunikasi yang baik ya, atau dengan melakukan hubungan seksual yang rileks, belum juga mengatasi masalah ini, masih terjadi juga nyeri dan vagina yang kering, maka bisa diberikan gel pelumas pada vagina ya. Ada dijual Bu, contohnya adalah kaye gel, kaye jelly itu ya, bisa dipakai ya, dilumasi di daerah di permukaan vaginanya, kemudian bila berhubungan sehingga jadi lebih licin ya, jadi tidak terjadi rasa nyeri ya. Bisa juga dengan memberikan vaginal moisturizer ya. Jadi ini bentuknya seperti odol, jadi isinya satu tube gitu ya, dimasukkan ke dalam vagina seluruhnya. Jadi di dalam vagina itu nanti semuanya menjadi lembab. Itu lebih nyaman lagi sebenarnya dengan vaginal moisturizer ini. Ya. Jadi keluhan ini tuh banyak ya Bu dialami oleh wanita-wanita menopause, dan kadang pada wanita Indonesia sering merasa ini adalah sesuatu yang tabu gitu ya untuk dibicarakan, sehingga tidak ada solusi, akhirnya menyebabkan ketidakharmonisan di dalam keluarga ya. Jadi sebaiknya apabila ada masalah bisa dikomunikasikan dan bisa minta pertolongan kepada dokter ya. Jadi jangan malu untuk mengeluhkan kepada dokter untuk masalah ini, karena ini memang banyak dialami oleh wanita pada masa menopause ya. Nah, selain itu bisa juga ada gangguan dari saluran kemihnya. Ya, akibat mengecilnya sel-sel di saluran kemih, aliran darahnya berkurang, kemudian otot-otot yang mengontrol kandung kemih, kan dia harusnya ototnya kalau mau buang air kecil ya dia akan relax, kemudian nanti kalau menahan buang air kecil akan berkontraksi gitu ya, itu sudah berkurang sehingga akhirnya tidak bisa menahan buang air kecil, akhirnya bisa berkemih tanpa disadari, bisa nggak tahan, belum sampai ke kamar mandi sudah keluar gitu ya. Ini pada wanita-wanita menopause seperti ini, atau malam hari jadi sering buang air kecil, dan bisa juga mengalami infeksi saluran kemih yang berulang. Jadi infeksi sudah diobati, nanti beberapa lama infeksi lagi, ini sering terjadi. Dan juga ada gangguan dari rahim yang turun. Jadi rahim itu ada di tempatnya ya, di panggul bagian bawah, itu karena di kanan dan kirinya itu ada penggantung rahimnya. Nah, ketika penggantung rahimnya kendor, pada menopause itu penggantungnya sudah mulai kendor, jadi dia tidak ada yang menahan, jadi dia turun ya. Terjadi namanya prolaps kita sebutnya ya, atau rahim yang turun. Kan banyak bilangnya turun peranakan gitu ya mungkin ya. Dan kandung kemih ini juga bisa turun. Biasanya kita bisa raba, atau ibu-ibu yang menopause bisa meraba ketika buang air kecil, kok seperti ada benjolan di bagian vaginanya gitu ya. Dan lama-lama benjolan itu bisa makin keluar ya, dan bahkan bisa keluar lebih, rahimnya bisa keluar lebih banyak lagi, dan itu nanti akan menimbulkan rasa mengganjal yang tidak enak ketika beraktivitas karena dia sudah keluar dari vagina gitu ya. Dan ini untuk mengatasinya terjadi rahimnya turun dengan kandung kemih yang turun ini adalah dengan menghindari dari tekanan di dalam perut. Jadi kurangi seperti mengangkat beban yang berat ya. Jadi kalau saran saya ya buat ibu-ibu tidak mengangkat beban yang berat, termasuk kalau air aqua nih, mau ganti air aqua tuh Bu, buat ibu-ibu jangan ya. Kalau menurut saya bisa minta tolong anak atau siapa yang laki-laki untuk menggantinya, karena itu termasuk berat dan itu bisa membuat makin lama-kelamaan penggantung rahimnya menjadi lebih kendor ya. Kemudian juga melakukan senam Kegel yang dengan seperti orang menahan pipis, dibiarkan 10 detik kemudian dilepas. Sering-sering melakukan senam Kegel gitu ya. Nah, gejala menopause yang lain adalah kelainan pada kulit, rambut, dan mulut ya. Pada kulit karena kolagennya berkurang ya, akibatnya jadi kendur ya, kemudian jadi keriput ya. Terjadi juga dehidrasi dalam kulit karena estrogen ini berperan dalam menahan cairan. Jadi ketika estrogennya turun, maka cairannya tidak bisa ditahan, tidak ada retensi, akibatnya terjadi dehidrasi dalam kulit, kulitnya jadi kering ya, jadi tipis. Ada kulit kering itu jadi bikin gatal. Jadi kok kulit saya jadi gatal ya? Gatal itu sebenarnya karena dia kering dan tipis ya. Kemudian keriput, dan kuku
lebih rapuh dan berwarna kuning. Pada mulut juga bisa ada rasa seperti terbakar tadi, seperti yang di tubuh. Pada pada mulut juga bisa terasa terbakar, panas ya, atau ada sariawan-sariawan. Kemudian ada gangguan pengecapan. Jadi rasa makanan tidak senikmat ketika kita masih muda. Ya, makanya biasanya ibu pada menopause suka sulit untuk makan, males makan ya, nafsu makannya berkurang karena indera pengecapannya juga berkurang. Ya. Kemudian rambut ya, pada rambut juga mengalami perubahan karena hormon estrogen turun, hormon testosteronnya meningkat, jadi rambutnya jadi kayak laki-laki, jadi tipis, mudah kebotakan, kemudian tumbuh bulu-bulu ya. Biasanya kalau coba diperhatikan pada ibu-ibu yang sudah menjelang menopause, di kumis ya biasanya sudah mulai tumbuh bulu-bulu. Kayak saya udah mulai tumbuh bulu-bulu, sudah memasuki masa premenopause ya, dan mudah terjadi akne ya, akne jerawat gitu ya. Nah, bagaimana mencegah penuaan pada kulit ya? Kalau pada kulit itu dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung estrogen alami. Fitoestrogen ini artinya estrogen dari tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan, fito itu tumbuh-tumbuhan. Ini bisa kita dapatkan dari kacang-kacangan, dari kacang kedelai ya, dan produknya kayak tahu, tempe, edamame dan sebagainya. Kemudian dari biji bunga matahari, dari biji wijen, ini gambar saya di sini adalah biji rami atau flaxseed ya. Kemudian padi-padian, sayur-sayuran seperti brokoli, bawang putih juga mengandung estrogen alami. Memang estrogen alami ini berbeda dengan estrogen yang sintetik ya. Estrogen yang didapatkan kayak di pil KB gitu, itu berbeda. Estrogen yang ada di obat-obatan itu dia lebih tinggi, lebih kuat. Sedangkan estrogen yang ada di dalam tumbuh-tumbuhan ini dia sifatnya lebih lemah. Sehingga ini hanya bisa untuk orang-orang yang mengalami gangguan-gangguan menopause yang ringan. Kalau gangguannya sudah berat, maka harus mengkonsumsi hormon estrogen yang sintetik yang ada di obat-obatan itu ya, atau hormonal ya. Kemudian buah-buahan juga banyak yang mengandung fitoestrogen seperti bengkuang, pepaya, apel ya, buah peach dan lain sebagainya ya, banyak. Kemudian konsumsi antioksidan ini juga penting untuk menjaga peremajaan kulit ya, mencegah penuaan pada kulit. Antioksidan itu terdapat pada vitamin C, vitamin E dan vitamin A ya. Vitamin E, vitamin C dan vitamin A. Kalau di yang alami vitamin C kita bisa dapatkan pada jambu biji ya, pada kiwi, pada lemon, pada pepaya, pada buah kesemek, katanya juga ada stroberi, jeruk, bayam, brokoli dan sebagainya. Kalau vitamin E bisa kita dapatkan dari biji bunga matahari, pada almond ya, pada kacang pinus ya, pada kacang tanah, alpukat ya, mangga juga bisa. Vitamin A ada pada wortel, pada kacang polong, pada bayam, brokoli, mangga, melon, tomat, aprikot dan sebagainya. Ya, itu untuk konsumsi yang alami. Tapi kalau ibu-ibu tidak sempat untuk mengkonsumsi yang alami, bisa mengkonsumsi antioksidan dalam bentuk tablet ya. Ada diproduksi vitamin E, misalnya mengkonsumsi vitamin E setiap hari, kemudian vitamin C dan vitamin A untuk menjaga agar antioksidan tetap tinggi di dalam tubuh. Jadi antioksidan ini fungsinya dia untuk mencegah sel-sel kita rusak oleh radikal bebas. Jadi polusi dan sebagainya di dalam di sekitar kita ini bisa menyebabkan atau akibat makanan yang kurang sehat ya, itu bisa menyebabkan radikal bebas dalam tubuh kita meningkat dan itu bisa menyebabkan kerusakan sel. Bisa dicegah dengan antioksidan yang tinggi. Dengan antioksidan yang tinggi maka selnya tidak jadi rusak gitu, tidak jadi tua ya. Nah, seperti itu. Kemudian cukup minum dan tidur ya. Kalau kurang minum maka akan lebih dehidrasi ya, terlihat kulitnya jadi lebih kering ya. Kemudian cukup tidur ya, karena cukup tidur ini daya tahan tubuh kita juga lebih baik ya. Tubuh terlihat segar, biasanya kantong mata juga jadi tidak terlihat ya kalau kita cukup tidur. Kemudian kurangi iritasi dari suhu yang ekstrim. Nah, misalnya suhu yang terlalu panas atau terlalu dingin pada kulit itu bisa menyebabkan kekeringan pada kulit ya, kekeringan pada kulit. Dan kemudian yang paling penting nih itu adalah memakai pelembab dan tabir surya ya. Jadi pelembab ini sangat diperlukan terutama pada ibu-ibu yang memasuki masa menopause. Jadi kalau udah menopause wajib nih pakai pelembab ya.
karena kalau enggak nanti kulitnya akan tambah kering dan mudah untuk keriput ya. Dan kemudian tabir surya. Tabir surya ini dari sejak bukan saja dari menopause, sebenarnya pada wanita sebaiknya sejak awal selalu memakai tabir surya. Kenapa? Karena matahari ini bisa menyebabkan penuaan pada kulit. Jadi penuaan pada kulit itu ada yang dari luar, ada yang dari dalam. Yang dari dalam itu yang tadi karena hormon estrogennya turun. Yang dari luar itu karena pengaruh sinar matahari. Sinar matahari menyebabkan photoaging, penuaan pada kulit, bisa timbul flek-flek ya, flek hitam. Dan itu kalau udah flek nanti susah tuh ngilanginnya ya. Jadi untuk mencegah agar tidak terjadi flek-flek pada kulit, sehingga kulitnya cerah ya, cantik selalu. Nah, makanya harus selalu menggunakan tabir surya ya. Nah, kemudian satu lagi adalah olahraga secara teratur. Olahraga teratur membuat aliran darah teratur pada kulit, juga aliran darahnya jadi lebih baik ya, sehingga mencegah penuaan pada kulit ya. Makanya kita bisa lihat ya, ada orang yang olahraga teratur. Kemarin tuh saya ada sempat nonton ya di YouTube, ada seorang ibu-ibu yang usianya 50 tahun lebih, tapi terlihat masih cantik seperti masih remaja ya, bahkan sama anaknya terlihat seperti adik kakak gitu, anaknya sudah remaja. Dan itu ternyata tips dari beliau adalah karena senang olahraga. Jadi bahkan kalau dia lagi stres katanya, justru untuk mengalahkan stresnya dia berolahraga. Jadi senang banget olahraga, emang udah senang gitu, jadi sedikit-sedikit olahraga. Kalaupun misalnya pulang kerja capek gitu katanya, tetap menyempatkan waktu walaupun 15 menit, tetap berolahraga, lihat dari YouTube gitu ya, melakukan gerakan-gerakan selama 15 menit baru kemudian mandi. Jadi selalu merutinkan olahraga ya, dan itu bisa membuat kulitnya menjadi lebih terlihat seperti masih remaja ya. Gitu. Nah, kemudian yang lain lagi gejalanya adalah pengeroposan tulang ya, atau osteoporosis. Pengeroposan tulang ini akan lebih banyak pada masa premenopause. Pada premenopause dia lebih cepat ya peristiwa pengeroposan tulangnya, karena zat yang menyebabkan tulangnya mengeropos dengan zat yang membentuk tulangnya lebih banyak yang menyebabkan tulangnya mengeropos ya, seperti ini ya. Jadi zat pembentuk tulangnya berkurang. Nah, resikonya apa? Kalau osteoporosis itu sering timbul nyeri-nyeri, Bu, ya. Makanya biasanya awal nyeri itu suka terasanya di tulang belakang. Tulang belakangnya lebih sering merasa nyeri pada tulang-tulang belakang akibat osteoporosis di tulang belakang, ya. Nah, resiko lainnya adalah yang paling sering itu adalah resiko dari patah tulang. Ya, bisa terjadi patah tulang. Patah tulang ini yang akhirnya bisa menurunkan kualitas hidup. Ketika tulangnya sudah patah, kemudian tidak bisa beraktivitas lagi gitu ya, jadi di rumah saja gitu. Nah, ini bisa menurunkan kualitas hidup. Nah, pada orang tua yang sudah ada pengeroposan tulang, dengan benturan yang sedikit saja bisa menyebabkan patah tulang. Berbeda dengan yang masih muda ya. Kalau yang masih muda, tulangnya masih padat, kebentur atau jatuh, ya tulangnya baik-baik aja. Tapi kalau orang tua dengan jatuh sedikit saja, misalnya jatuh dari kamar mandi gitu ya, bisa terjadi patah tulang ya, bisa patah tulang di bagian pahanya atau di kakinya gitu ya. Nah itu jadi harus hati-hati nih pada wanita-wanita yang sudah mengalami menopause, karena tulangnya sudah mulai rapuh ya, hati-hati jangan sampai terjadi peristiwa jatuh atau kecelakaan ya. Kemudian pemeriksaan baik untuk dilakukan pemeriksaan tulang, densitometer atau bone mineral density. Ini biasanya kita lakukan pada yang sudah ada risiko osteoporosis, kayak seperti orang-orang yang menopause dini ya, atau pada nyeri-nyeri, atau pada orang yang katanya kurang bergerak ya. Orang yang kurang bergerak, kurang olahraga, ini juga biasanya tulangnya lebih keropos gitu ya. Jadi bisa dilakukan pemeriksaan bone densitometry. Kemudian pada pasca menopause ya, pada orang yang kurang mengkonsumsi kalsium atau banyak minum kopi gitu, atau orang yang dengan pengobatan kortikosteroid yang jangka panjang. Misalnya ada penyakit autoimun, kemudian dia minum obat-obatan jangka panjang, nah itu bisa menyebabkan keropos tulang. Nah itu harus dilakukan pemeriksaan, sebaiknya dilakukan pemeriksaan densitometer ini. Nah, bagaimana mengatasinya? Mengatasinya dengan pola hidup sehat sejak dini. Jadi bukan pada saat menopause aja, dari sejak dini dengan olahraga yang teratur, dengan makan makanan yang cukup kalsium, vitamin D, sehingga tulangnya menjadi
lebih padat ya, sehingga pada saat menopause terjadi penurunan kepadatan tulang tidak terlalu keropos gitu dibandingkan dengan ketika masih mudanya tulangnya tidak begitu padat karena memang kurang kalsium, kurang vitamin D, kurang berolahraga, jadi dia memang sudah mulai tidak terlalu padat sehingga pada saat menopause tambah lagi keroposnya lebih parah gitu ya. Atau dengan mengkonsumsi berbagai zat-zat ini di bawah sini, fitoestrogen ya dan lain-lainnya yang bisa membuat kepadatan tulang ya. Terus gejala menopause yang lain adalah karena estrogen ini ya kepanjangan ya Bu. Masih panjang dokter ya. Nah nggak apa-apa, perlu ada penyegaran suara kembali, punten. Iya. Oh iya ya, suaranya sudah mulai turun lagi ya. Oh iya, baik. Ya, mohon maaf saya ingatkan terus ya Bu Dokter. Ya, nggak apa-apa Bu ya. Jadi estrogen ini juga melindungi jantung kita, ya, melindungi jantung kita sehingga dia bisa menurunkan kadar kolesterol yang jahat dan menaikkan kadar kolesterol yang baik. Jadi kalau estrogennya sudah berkurang, nah, nanti kolesterol yang buruknya jadi meningkat, yang jahatnya akan meningkat, yang kolesterol baik maka akan menurun dan akan meningkatkan penyakit-penyakit seperti darah tinggi, diabetes, ya, kemudian penyakit kolesterol tinggi, stroke atau serangan jantung. Makanya kenapa pada saat menopause ini lebih banyak ya terjadi kematian karena penyakit-penyakit ini ya, karena gangguan pada jantung dan pembuluh darahnya ya. Ya, baik.